Assalamualaikum sobat kumohon, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini saya berada di bengkel Tekno PMRT Racing Team dan sedang ada penyetingan atau perawatan khusus dari bebek standar yang satu ini, khususnya di bagian karburator. Tapi sebelum itu kita kepoin dulu bebek standar anak kuliahan Sultan, tapi ini setelannya guys ya. Sebelum itu kita review dulu apa aja sih yang ada di bebek standar satu ini. Dimulai dari stang, cover body, shock depan, frame, mesin. Yang pasti shock belakang kalian sudah pasti sering melihat, karena shock breaker yang satu ini bagian belakang udah hits banget di dunia garuk tanah. Tapi sebelum lanjut ke bagian shock belakang, di sini bebek standar sendiri pakai stangnya pakai AHRS. Ini AHRS dan rem setnya sendiri pakai KLX. Depan belakang untuk handle-nya pakai Endurotech. Mantep. Ini sekelas event mah udah oke lah. Dan lanjut ke bagian cover body. Ini cover body YZ replika dari Polyspot. Yang pasti dari kualitas udah nggak diragukan lagi, karena banyak rider gestrek yang sering menggunakan cover dari merek tersebut. Untuk motor gestrek sekelas anak kuliahan ya udah oke lah ya, dibanding cover-cover yang biasa sering dilihat, cover replika YZ lainnya. Oh, ini YZ 85 yang sekarang. Oke. Nah, ini yang paling populer yang sedang booming banget di dunia otomotif, yaitu shock depan. Shock depan ini merek Gordon AS33, yang pasti ukuran sendiri ini sama-sama dengan Kawasaki KLX. Hanya kalau untuk bentuk tali dari Gordon sendiri lebih menonjol ke bawah. Nah, mantap juga ya. Nggak terlalu kegedean, tapi kelihatannya berisi. Udah gitu lagi kualitas dari merek tersebut mantep banget kalau dipakai di tanah. Oke ya. Nah, lanjut ke bagian frame. Frame di sini udah nggak asing. Nggak asingnya kenapa? Karena frame dari frame gestrek milenial zaman sekarang itu ya bentuknya kayak gini. Bentuk depan dengan lasan yang rapi. Nah, ini ciri khas frame milenial zaman sekarang. Jadi lekukan ke belakangnya itu udah kayak build up. Cuma memang kalau build up kan bisa dicopot. Kalau ini dari gestrek sendiri udah permanen kayak gini. Karena frame gestrek sama frame bebek modif perbedaannya hanya sedikit aja. Hanya di bagian depan, khusus bagian dudukan tank aja. Ini frame-nya sendiri itu dari MD73, frame GTX Kota Banjar. Dengan desain yang sangat rapi, lasan yang sudah dijamin kualitas untuk event-event besar, dengan ukuran roda belakang dan depan itu memang udah diperhitungkan sedemikian rupa, karena memang jarak roda dari frame sendiri sangatlah diperhitungkan, tidak asal-asalan juga ya. Ini bagian kiri dari frame. Oke, cover belakang juga sama, memang satu set. Polyspot, mantap ya. Nah, untuk bagian knalpot di sini dipakai produknya Hand Racing X-House. Gua agak kaku bilangnya. Soalnya knalpot punya gua produksi itu Balokang, Kota Banjar. Jadi suaranya juga beda sama yang mahalan kayak gini nih. Keren ya. Buat sekelas anak kuliahan bebek standar kayak gini udah kelihatan sultan banget. Dan yang paling populer di sini adalah bagian shock belakang. Udah nggak asing sih buat kalian yang
benar-benar tahu spek dari shockbreaker belakang ini dan legend banget di dunia otomotif, khususnya dunia garuk tanah gestrek. Ini shock belakang kayak babiru. Jangan tanya harganya ya. Soalnya kalau di kelas gua yang trail odong-odong, daripada beli shock belakang kayak gini, gua mending beli bikin motor trail buat adventure aja, coy. Ini udah klik bawahnya ada, atasnya juga udah disetting lagi. Nah, asli. Ada juga sih yang replika ya, tapi mereknya bukan Kayaba. Nah, dan swing armnya sendiri udah hits banget, sering dipakai di dunia gestrek. Swing armnya pakai Kawasaki KJ. Entah kenapa semua penikmat gestrek sendiri mereka pakai swing arm KJ. Katanya dan informasinya sendiri swing arm KJ itu lebih lebar. Nah, beda sama swing arm bebek motor biasanya. Bedanya di sini, lekukan swing arm KJ lebih mumpuni untuk balapan gestrek, lebih lebar ya. Jadi posisi dudukan shockbreaker itu lebih maksimal kerjanya. Ini ori. Nah, di sini untuk CDI-nya sendiri menggunakan BRT Inpion karena memang ini udah dibungkus rapi, soalnya takut kena air ataupun kena debu. Jadi takutnya ada masalah, mungkin ya seperti itu maksudnya. Nah, sebelum ke yang lain, gue sendiri di sini ngerekomendasiin buat kalian juga yang pengen frame gestrek, memang asli dari Kota Banjar, kalian bisa pesen langsung ke Frame MD73. IG-nya juga ada ya, MD Yans Jaya 73 ada, atau official MD73 Frame GTX. Nah, di sini memang kalau untuk frame gestreknya sendiri semua diproduksi dengan leheran khusus dari KLX semua rata-rata, tapi tergantung dari pemesanan kalian. Nah, untuk dari harga kalian nanti bisa komunikasi lewat Instagram, DM, atau enggak gua cantumin nih nomor WA yang punya bengkel MD73 biar kalian bisa komunikasi, tanya-tanya harga ataupun spek-spek dari frame GTX-nya sendiri. Nah, itu nomornya ya, nomor WA-nya. Lanjut ke bagian roda depan dan belakang. Udah nggak asing di dunia gestrek, roda ini sering digunakan ukurannya dan nggak asing lagi karena memang untuk ukuran roda depan pakai ring 19. Trombolnya KLX ori. Ini udah BF karena memang lingkaran KLX sendiri ini besar, kalau KLX lama itu kecil, nggak ada ininya, bulatan ini. Dan untuk ini ringnya pakai Takasogo Excel. Gila, ini mahal guys. Kalau bagi gue ini mahal, sultan lah. Nah ya, dari roda depan pakai Dunlop. Ini posisinya udah dipakai latihan, udah pakai setting, makanya agak kotor-kotor sedikit. Keren ya. Nah, untuk roda belakang ini pakai ring 16. Trombolnya KLX juga. Gearnya ukuran berapa ini? 51 guys. Gear depan juga sudah disetting sesuai spek mesinnya sendiri. Ini ring belakang juga sama, Takasogo Excel. Dan untuk roda belakang bannya pakai Dunlop satu set depan belakangnya guys ya. Jadi untuk bagian spek luar dari bebek standar anak kuliahan ini sudah cukup sultan bagi gua. Dan lanjut ke bagian mesin, karena untuk mesin bebek standar
nggak pakai karbu besar, masih pakai karbu ori. Dan yang jelas karbu orisinil pun sudah disetting sedemikian rupa sesuai spek mesinnya sendiri. Kita lihat dari boringnya, headnya juga BRT guys, mantap. Untuk blok kupling di sini pakai TBR. Ya, kalau untuk masalah harga totalnya gua nggak bisa sebutin berapa. Yang jelas kalian kalau yang tahu semua aksesoris yang ada di motor ini, kalian bisa kalkulasiin sendiri. Kalau spek motor sesuai di kelas bebek standar ya mungkin antara 110 cc. Yang jelas paling utama adalah di bagian karburator. Ini joknya nggak ada, joknya nyender sini nih. Jadi kalau pemesanan frame GTX nya sendiri udah satu set sama jok. Kalau untuk tank mungkin bisa konsul sama yang punya bengkel frame GTX nya. Jadi itu aja review dari bebek standar anak kuliahan, dan nanti kita lihat setting hasil dari perawatan motor ini. Suaranya gimana? Kepo kan pasti ya. Oke, kita tunggu penyelesaian dari perawatan motor ini.